Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ridwan Sugianto dengan NIM 25404112966, mahasiswa PPG, guru tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Riyadul Jannah Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan materi perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bisa mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Ya. Silakan untuk tempat duduknya, tolong untuk dirapikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada pagi ini kita senantiasa diberikan kesehatan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Salawat serta salam mungkin tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana Nabi Muhammad kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta tidak lupa kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan sampai akhir zaman. Amin ya Allah. Oke, sebelum pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Abdul Somad, Adik Kurniawan, sakit apa Adik? Panas. Berapa hari? Sakit ya. Ajis? Sakit izin. Tetap pada. Oke, berarti ada yang tidak hadirnya dengan alasan sakit ataupun alasan sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran proses pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kalian pelajari itu bisa menjadikan ilmu yang berkah. Oke, kita berdoa membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ini ya, nanti ada materi yang Bapak akan sampaikan atau kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya, Bapak akan memberikan beberapa hal terkait motivasi belajar. Karena apa? Karena sangat penting sekali bahwasanya kita belajar itu harus dengan motivasi yang tinggi, minat belajar yang sangat luar biasa, keinginan belajar yang sangat kuat. Dan sebelumnya tadi ada yang sakit, untuk tidak hadir, kita doakan supaya cepat sembuh ya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi bersama-sama dengan kita semua. Dan yang hadir untuk hari ini, Bapak apresiasi sekali bahwasanya alhamdulillah orang yang selalu hadir setiap hari ini selalu memberikan suasana yang senang gitu. Bapak melihat
kehadiran kalian itu bentuk dari rasa tanggung jawab kalian sebagai siswa, ya, bentuk kesadaran kalian sebagai siswa. Karena apa? Karena yang terpenting itu adalah kalian berangkat dari rumah ke sekolah itu yang paling penting adalah apa? Adalah tadi kesadaran, gitu ya. Ya, itu sebagai motivasi belajar kalian sebelum kita melanjut kepada materi. Oke, ini materi yang akan kita pelajari untuk hari ini, yaitu materi tentang menghindari perkelahian belajar, minuman keras dan narkoba. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, coba apa? Rahab? Mendefinisikan perkelahian belajar dan menjelaskan pelajar yang dicari Islam. Yang kedua, apa? Mendefinisikan pengertian khamar. Khamar itu apa? Minuman keras berdasarkan telaah Quran surat Al-Maidah ayat 9. Yang ketiga, apa? Menjelaskan khamar. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita tentang mengenai materi ini, ya. Jadi ringkasnya itu adalah kenakalan remaja. Meliputi apa kenakalan remaja? Yang pertama, perkelahian pelajar atau tawuran, ya kan? Yang kedua, itu tentang minuman keras atau khamar. Yang ketiga itu tentang narkoba. Oke, Bapak punya sebelum materi, Bapak punya pertanyaan. Ini pertanyaannya. Siapa nanti yang bisa menjawab apa yang kalian ketahui tentang kenakalan remaja? Coba lagi, apa yang kalian ketahui tentang kenakalan remaja? Tawuran, Pak. Tawuran, bentuknya itu tawuran. Salsa, kenakalan remaja apa yang kamu ketahui? Minuman keras. Minuman keras. Oke, jadi apa namanya kejadian-kejadian yang di sekeliling kita ini termasuk yang ada di berita dan sebagainya itu kenakalan remaja itu kompleks sekali masalahnya, meliputi tentang tawuran, terus lagi misalkan pergaulan bebas apa saja. Yang pertama adalah misalkan minum minuman keras, terus lagi misalkan narkoba, merokok salah satunya bentuk kenakalan remaja. Karena apa? Karena siswa itu diperuntukkan bukan untuk merokok, bukan untuk belajar, merokok. Ya, itu salah satu bentuk kenakalan. Oke, di sini nanti ada video, tolong untuk diamati ya. Karena apa? Karena nanti kalian akan bentuk kelompok, nanti presentasi materinya yang disampaikan seperti ini. Ya, amati videonya. Selamat TV untuk mencegah para remaja agar tak terjerumus dalam perilaku kekerasan. Peran keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting dalam membentuk karakter anak menjadi pribadi yang baik. Selain itu, peran serta pemerintah juga sangat diperlukan untuk Analisis ya, cipta lingkungan yang kondusif agar generasi. Oke, sudah diamati ya. Jadi di sana bentuk kenakalan remaja seperti itu. Dan sekarang kebanyakan itu pelaku utamanya itu kebanyakan itu adalah pelajar, ya, pelajar. Seperti halnya tawuran, gitu kan. Tawuran itu pasti bukan individu, tapi kelompok. Oke, sekarang materinya. Yang pertama kita membahas materinya tentang perkelahian belajar. Tingkatannya itu minuman keras itu diawali dengan merokok. Setelah merokok, merasakan enaknya rokok nih. Bagaimana supaya adrenalin bisa kebangkit lagi? Oh, saya akan mencoba misalkan minuman keras. Setelah minuman keras apa? Bisa ke narkoba atau sabu. Sehingga ada tingkatannya. Tidak ujuk-ujuk misalkan seorang anak yang bandel itu langsung ke sabu, tidak. Pasti hal-hal yang terkecil terlebih membiasakan hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Nah seperti itu ya. Jadi dasarnya itu segala sesuatu yang diharapkan itu akan berdampak pada diri sendiri. Makanya Allah haramkan segala sesuatu yang tidak boleh untuk dimakan. Karena apa? Karena selain pada tubuh akan berdampak pada secara psikologis, sikap, perilaku. Kalau misalkan kepada diri sendiri itu merugikan pada diri sendiri, tapi kan berdampaknya sangat luas. Itu ya.
Oke, selanjutnya coba sama-sama baca dan kita telaah berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Oke, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama khairul manziru al-asru wal-asru min amali syaitani Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya iman telah sendiri berkorban untuk berpahala akan mengundi nasi dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan sehat. Maka itulah perbuatan nah, surat Al-Maidah ya. Oke, dalam artinya saja terjemahan di sini menekankan bahwa sesungguhnya minuman keras itu dan berjudi itu dilarang. Dan di sini ada kurban untuk berhala dan mengundi nasib. Pak, mengundi nasib itu seperti apa? Mengundi nasib dengan anak panah itu seperti ini. Contoh nih, mengundi nasib seperti anak panah. Artinya ketika ada seseorang ingin dihukum, nah hukuman apa yang pantas itu ditentukan oleh anak panah, diambil anak panah. Sekarang anak panah saya hukuman A, hukuman B. Ketika misalnya diambil hukuman B, berarti berdasarkan itu. Oke, itu pengertian atau materi tentang yang pertama apa tadi? Perkelahian, pelajar atau tawuran. Yang kedua, minuman keras. Ketiga, oke, sekarang Bapak menginstruksikan buat kelompok, ya, buat kelompok. Nanti setelah buat kelompok kalian presentasikan di depan, ya, presentasikan di depan. Oke, gini, Bapak tunjuk nih ya. Untuk kelompoknya kita bagi 5 saja. Kelompoknya 5. Kelompok pertama, ketuanya Bapak tunjuk Tiana. Kelompok kedua, Bapak ketuanya Bapak tunjuk Praha. Kelompok 3 Salsa. Kelompok 4 Regi. Kelompok 5 Rehan. Oke, kalian tunggu dulu, simpan dulu pekerjaan karena Bapak melihat berpikirnya agak-agak ini ya, untuk pressure kita SD dulu ya. Berdiri dulu. Press, kurang press supaya press supaya ini tepuk 2, yes, tepuk 3, cool, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, terima kasih di press ya. Akhirnya Oke, sambil berjalan aja ya, sambil berjalan aja. Kelompok yang pertama yang sudah ada mana? Oke, kelompok 5 dulu silakan. Pesan saya kelompok 5.
Nah, selain nanti untuk presentasinya, ya kelompok 5 presentasi memberikan jawabannya sesuai yang sudah ditugaskan. Silakan untuk kelompok lain bisa bertanya, ya bisa bertanya. Dan untuk kelompok 5 berusaha untuk bisa menjawab ya dari teman-temannya. Ya belajar, kita kan diskusi, belajar mengungkapkan pendapat, memberikan pendapat atau menyampaikan. Analisis penyebab terjadinya perkelahian atau tawuran pelajar. Minuman keras dan narkoba. Oke, pendapat dari kelompok kami yaitu mempunyai masalah antar sekolah atau pribadi yang menimbulkan perkelahian pelajar. Salah satunya salah pergaulan dan lingkungan sekitar. Ya, terus? Penjelasan. Ya. Jadi penjelasan dari kami mungkin agak terlalu simpel gitu ya. Mempunyai masalah antar sekolah atau pribadi, seperti sekolah kita sama sekolah sebelah punya masalah pribadi yang udah lama, terus timbulnya sekarang dan terjadinya tawuran. Oke, seperti itu. Lanjut ke yang nomor 2, dampak dari perkelahian. Perhatikan juga ya. Dampak dari perkelahian atau tawuran pelajar, minuman keras dan narkoba secara psikologi. 1. Trauma yang sangat mendalam, merusak tubuh. Narkoba dapat menghilangkan akal pikiran. Kalian mah yang positif-positif aja gitu, yang begitu itu tidak baik. Nah, yang kedua, melakukan hal-hal positif seperti sholat. Terus kalau yang lain main HP, kalian membaca buku, ya gitulah. Oke, sekarang tutup. Oke, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk terang untuk kelompok. Oke, silakan rapikan dulu di tempat ini. Oke, ini ya. Silakan rapikan. Oke, ini Bapak evaluasi sedikit tentang kalian tadi hasil dari presentasinya. Bapak kasih fokus yang luar biasa, kalian sudah bagus ya, bukan dulu ya. Menyampaikan, tapi ada hal-hal yang perlu kalian tingkatkan lagi dalam berpresentasi. Intinya kalian dalam berpresentasi nanti siapa yang akan misalkan menjadi narasumbernya dan pembicaranya, penyampaian materinya, sehingga ketika yang lain misalkan ada di belakang dan mendampingi, berarti kebagian nanti untuk proses tanya jawabnya, sehingga adil ya, ada yang menyampaikan, ada yang misalkan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di kelompok yang lain. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yaitu bagaimana caranya kita bisa mencegah tanda kutip atau misalkan keseluruhan nih materinya itu tentang apa? Tentang kenakalan remaja. Meliputi apa saja? Meliputi minuman keras. Terus kalian pelajaran dan narkoba. Bagaimana caranya kalian sebisa mungkin menghindari hal-hal yang seperti ini? Karena tadi sudah kita bahas ya. Karena apa? Karena akan berdampak bukan hanya kepada diri pribadi, tapi terhadap orang lain. Oke, itu untuk materi pada hari ini. Terus untuk materi yang akan datang, kita akan mempelajari tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan taklim. Oke, cukup sekian dari Bapak. Sebelum kita beres pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, semoga pembelajaran hari ini kita selalu diberikan keberkahan sehingga apa yang kalian dapatkan bisa bermanfaat di kemudian hari dan masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.